Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita. Yang ini merupakan pertemuan yang ketujuh di mata kuliah Ushulul Fiqh. InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang Mashadir al-Ahkam yang muttafaq alaih, yang posisinya yang keempat yaitu qiyas, dan juga Mashadir al-Ahkam al-mukhtalaf fiha yang diperdebatkan oleh ulama yaitu maslahah mursalah. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji dua Mashadir al-Ahkam, dua sumber hukum dalam Ushulul Fiqh, ya, dalam kajian Ushulul Fiqh. Yang pertama qiyas. Qiyas ini merupakan Mashadir al-Ahkam al-muttafaq 'alaiha al-ulama, sumber-sumber hukum yang disepakati oleh ulama, ya. Dan posisinya yaitu posisi yang keempat. Yang sebelumnya kita telah mengkaji tentang Al-Qur'an, yang pertama, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Nah, setelah ijma', posisi yang keempat yaitu qiyas, ya. Selain qiyas, kita juga mengkaji tentang maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini merupakan Mashadir al-Ahkam al-mukhtalaf fiha al-ulama, sumber-sumber hukum yang berbeda ulama di sana. Maksudnya, sebagian ulama memakainya sebagai metode ijtihad atau sumber hukum dan sebagian tidak. Oke. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang konsep qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa, qiyas berarti takdir, yang berarti mengukur. Ya, seperti ungkapan orang Arab, qistu thawba bizira'i. Saya mengukur baju dengan hasta, ay qaddartuhu. Saya mengukurnya. Sedangkan pengertian qiyas menurut istilah, huwa ilhaqu waqi'atin la nassu ala hukmiha biwaqi'atin warada nassun bihukmiha fil hukmi alladhi warada bihin nas tasawi al-waqi'ataini fi 'illati hadzal hukm. Artinya menyamakan sebuah kejadian yang tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hukumnya dengan kejadian yang ada hukumnya disebutkan dalam nas, disebabkan karena kesamaan ilat. Ya, jadi qiyas ini atau dalam bahasa Indonesia analogi, ketika ada sebuah kasus. Nah, sebuah kasus yang kasus tersebut tidak ada disebutkan hukumnya dalam nas. Nas ini maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak ada menyebutkan hukumnya. Ya, tetapi kasus ini sama ilat hukumnya dengan kasus yang disebutkan hukumnya dalam Al-Quran. Ya, contohnya apa? Ya, kita contohkan. Pertama itu tentang khamar. Ya, khamar minuman keras, ya. Itu disebutkan hukumnya dalam Al-Quran bahwasanya dia haram, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ketika dikatakan min amali syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah, berarti khamar termasuk perbuatan yang diharamkan. Diteliti oleh ulama kenapa khamar itu, meminum minuman keras itu diharamkan, karena dia ilat hukumnya atau sebab pengharamannya karena dia iskar, memabukkan. Dan pada zaman sekarang ada kasus atau kejadian yang sama dengan khamar ini, yaitu apa? Al-mukhaddirat. Ya, mukhaddirat ini zat-zat yang bisa memabukkan, contohnya narkoba, ya, dan kawan-kawan. Dan narkoba ini nggak ada hukumnya disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Tetapi sama ilatnya, dia memiliki ilat yang sama dengan khamar, yaitu sama-sama memabukkan. Karena sama-sama memabukkan, akhirnya hukumnya disamakan dengan hukum khamar, yaitu haram. Itulah yang disebut dengan qiyas. Ya, dasar hukum qiyas. Dasar hukum qiyas yang pertama diambilkan dari Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yuhyyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Ya. Kata Allah, katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Pada ayat ini Allah menganalogikan atau mengkiaskan kesanggupan Allah untuk membangkitkan makhluk setelah matinya sebagaimana dia sanggup menciptakan manusia pertama kali. Pada ayat ini terjadi di sini kias. Allah menyebutkan kasus analogi di mana apakah Allah sanggup membangkitkan manusia setelah dimatikan? Ya sanggup, kata Allah, sebagaimana kesanggupan Allah menciptakan manusia pertama kali. Jadi Allah menghidupkan manusia, membangkitkan manusia dan makhluk hidup setelah dia mati pada hari kiamat, itu dikiaskan ke Allah menciptakan manusia pertama kali. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah, ketika datang seorang laki-laki dari Khas'am kepada Rasulullah SAW, ia berkata, ayah saya masuk Islam dalam keadaan tua, dan ia tidak sanggup melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji. Sedangkan kewajiban haji ada padanya. Maksudnya apa? Dia mampu. Dia memiliki harta untuk melakukan haji. Rasulullah kemudian bersabda, bagaimana menurutmu jika ayahmu memiliki hutang? Kemudian kamu bayarkan hutang tersebut. Akankah itu melunasinya? Ia menjawab, iya. Maka Rasulullah berkata, berhajilah untuk ayahmu. Jadi di sini terjadi kias, gimana Rasulullah mengkiaskan seorang anak laki-laki menghajikan orang tuanya kepada anak laki-laki yang membayarkan hutang orang tuanya. Kedua-duanya sama-sama melunasi kewajiban yang ada dalam tanggungan orang tuanya. Kehujahan dan kedudukan kias. Ulama Ahlussunnah sepakat menjadikan kias sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam. Ya, karena dia merupakan sumber hukum yang keempat yang disepakati oleh ulama. Mereka menempatkan kias pada urutan yang keempat setelah ijma'. Hal ini dilandaskan kepada beberapa dalil sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran, kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran dan kepada Rasul, yaitu sunnah Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini ada kata-kata fa'in tanaza'tum fi syai'in. Jika kamu berbeda pendapat, berselisih, farudduhu, maka kembalikanlah. Coba kita lihat penjelasannya. Faruddu, kembalikanlah pada ayat di atas adalah kias. Sebab mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, kehujahan kias tidak diragukan lagi sebab ia ditetapkan oleh Al-Quran. Terus juga pada hadis Nabi ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu'az, ketika nanti dihadapkan padamu sebuah perkara, bagaimana kamu menetapkan hukum? Mu'az menjawab, ia akan memutuskan perkara tersebut dengan Al-Quran. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka ia akan memutuskannya dengan sunnah. Jika tidak ditemukan hukumnya dalam sunnah, maka dia akan berijtihad sendiri. Memahami ijtihad yang dilakukan oleh Mu'az, berarti dia berupaya mencarikan padanan perkara yang ia temui dengan perkara yang telah memiliki keterangan hukumnya pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang dinamakan dengan kias. Selanjutnya, rukun kias. Rukun kias ada 4. Yang pertama, al-aslu wa huwa ma warada bihukmihi nasun. Asal, dia permasalahan yang disebutkan hukumnya pada nas, ya, atau disilakan dengan maqis alaihi, ya, al-maqis alaihi. Kalau kita bawakan ke contoh yang Umi berikan tadi, di mana al-mukhaddirat, zat-zat adiktif, narkoba dan lain-lainnya itu dikiaskan kepada khamar,
mana yang asalnya? Yaitu khamar di sini nih. Karena dia disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an. Terus far'un wa huwa ma lam yarid bi hukmihi nasun. Permasalahan yang tidak disebutkan hukumnya pada nas. Nas ini maksudnya Al-Qur'an dan sunnah, yaitu al-mukhaddirat, contohnya narkoba. Hukum asal, hukum yang disebutkan nas pada asal. Kalau contoh tadi yaitu haram, ya. Ilah ini apa? Sifat yang melekat pada asal yang dengannya ini ditetapkan hukum asal, dan dengan keberadaannya pada far'un maka hukum kedua permasalahan bisa disamakan. Dalam kasus khamar tadi, apa ilahnya? Kenapa khamar itu diharamkan? Karena dia memabukkan. Sifat yang memabukkan ini juga ditemukan di far'un, maka far'un itu bisa disamakan hukumnya dengan khamar, ya. Jadi rukun qiyas ada 4. Yang pertama asal, yang kedua far'un, yang ketiga hukum asal, dan yang ketiga ilatnya. Ini penerapan qiyas, ya, seperti disebutkan tadi. Berdasarkan rukun yang telah disebutkan tadi, kita bawakan ke contoh yang diberikan. Khamar, ya. Al-asl itu khamar. Kenapa khamar? Karena khamar ini yang disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an. Ya. Terus far'unnya. Far'un ini permasalahan yang mau kita tetapkan hukumnya, dan dia tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebelumnya, yaitu apa? Al-mukhaddirat, zat-zat adiktif. Kalau kita temukan sekarang itu narkoba, sakau, ya, minum-minuman keras, itu yang far'un. Hukum asal, hukum yang melekat pada asal, yaitu haram. Karena khamar itu hukumnya haram. Ilah ini sebab kenapa ditetapkan hukum asal. Sebab kenapa khamar diharamkan, yaitu al-iskar, memabukkan. Dari rukun-rukun ini, untuk bisa dilakukan qiyas terhadap sebuah permasalahan, dia harus memenuhi syarat. Ya. Yang pertama syarat asal. Ya. Apa asal tadi? Permasalahan yang disebutkan hukumnya pada nas. Syaratnya apa? Alla yakuna far'an li asli akhar. Ia tidak boleh atau ia tidak merupakan far'un dari asal yang lain. Jadi maksudnya asal ini tidak merupakan hasil dari qiyas juga. Oleh karena itu, tidak boleh mengkiaskan jagung kepada beras dalam pengharaman riba fadli, ya. Riba yang dalam menukarkan barang sejenis dengan ukuran yang berbeda, ya. Sebab keharaman riba fadli pada beras dihasilkan dari hasil kias kepada gandum yang disebutkan dalam hadis Rasul al-burru bil burri wasyair bisyair, ya. Jadi ada 6 jenis barang yang disebutkan dalam hadis Rasul yang itu tidak boleh ditukarkan sesama jenis, ya, dengan apa? Dengan ukuran satu lebih dari ukuran yang lainnya. Tapi kalau ditukarkan sesama dia dengan ukuran yang sama, itu boleh. Albur atau gandum disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, berarti albur asalnya di sini nih. Kemudian dikiaskan beras ke bur, karena sekarang makanan pokok orang bukan gandum tapi beras, ya. Beras merupakan far'un, ya. Far'un dari albur. Berarti kalau gitu apakah boleh jagung dikiaskan ke beras? Tidak boleh, karena beras ini keharaman riba fadli pada beras berasal dari kias juga. Itu syarat asal. Yang kedua, syarat hukum asal. Adapun syarat hukum asal, yang pertama, hukum asal bukanlah hukum yang berlaku khusus bagi sesuatu yang dengan adanya dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Contohnya apa? Diterimanya kesaksian Huzaimah. Ya, Huzaimah ini sahabat Nabi. Dia kesaksian dia sendiri itu udah cukup, karena itu merupakan kekhususan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Nabi. Ya, dalam hal ini jika sekarang atau di masa yang akan datang ditemukan orang yang memiliki ketakwaan dan kewaraan dan kejujuran yang sama dengan Huzaimah ini, maka apakah boleh diterima kesaksian dia sendiri? Tidak boleh. Karena apa? Karena diterimanya kesaksian Huzaimah dia sendiri
sebagai wakil dari kesaksian dua orang itu merupakan kekhususan dia sendiri. Dalam Al-Quran, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Maka datangkanlah dua orang saksi di antara kamu. Ya. Itu yang pertama, bahwasanya hukum asal itu tidak khusus bagi seseorang atau satu perkara. Terus yang kedua, makna atau ilat atau sebab hukum tersebut ditetapkan bisa diketahui oleh akal. Ya, jadi ilat hukumnya itu harus diketahui oleh akal. Ya, oleh karena itu tidak bisa dilakukan kias dalam urusan ta'abbudi urusan ibadah. Seperti jumlah rakaat dalam salat ya, itu nggak bisa dikiaskan. Atau ukuran zakat tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena rakaat salat dan ukuran zakat itu ilatnya tidak bisa diakali. Urusan ta'abbud di urusan ibadah itu tidak bisa diakal-akali. Tapi kalau urusan muamalah itu bisa dicari ilatnya. Kenapa diharamkan khamar? Ternyata apa? Karena dia memabukkan. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan kias. Kenapa? Karena sebab ditetapkan hukumnya tidak bisa diketahui oleh akal. Terus syarat yang ketiga dari hukum asal, tidak ada nas. Nas ini maksudnya Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hukum far'un tersebut. Terus yang keempat, hukum asal harus duluan daripada hukum far'un. Ya, harus. Seperti tadi, hukum asal apa? Haramnya khamar. Haramnya khamar ini harus lebih dahulu ada daripada haramnya al-mukhaddirat, haramnya narkoba. Okay. Syarat dari far'un. Far'un ini apa tadi? Far'un ini permasalahan yang tidak ada disebutkan hukumnya dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ingin kita ketahui hukumnya. Apa syaratnya? Pada far'un terdapat ilat yang sama yang terdapat pada asal. Seperti adanya unsur memabukkan yang merupakan ilat pengharaman khamar. Dan memabukkan ini juga terdapat pada far'un, yaitu zat-zat adiktif. Jadi memabukkan ini, unsur memabukkan ini harus ada pada narkoba, harus ada pada minuman keras yang kita temukan sekarang. Baru bisa dilakukan kias di sana. Syarat yang kedua, setelah dilakukan kias, hukum asal yang diberikan kepada far'un tidak berubah. Tidak berubah maksudnya ketika hukumnya awalnya haram, ketika dia diberikan hukum tersebut terhadap far'un, dia tidak boleh berubah menjadi mubah gitu. Oleh karena itu, mazhab Hanafi tidak boleh mengkiaskan, menurut mereka tidak boleh mengkiaskan zihar kafir zimmi ya. Kafir zimmi ini orang kafir yang berada dalam tanggungan pemerintah muslim ya, kepada zihar orang muslim dalam berlakunya kafarat ya. Zihar ini bisa dilihat dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 ya, di mana dahulu pada masa jahiliyah ketika orang-orang Arab itu ingin menceraikan istrinya, mereka mengatakan anti kazohri umi, kamu seperti punggung ibu saya. Jadi dia samakan istrinya dengan tubuh ibunya, berarti otomatis dia udah menyatakan dia haram menggauli istrinya, karena seorang laki-laki haram menggauli ibunya. Begitu talak pas masa jahiliyah. Ketika dia ingin kembali ke istrinya, dia harus melakukan kafarat. Kafaratnya disebutkan dalam surah Al-Mujadilah itu. Tapi dalam mazhab Hanafi apa? Zihar kafir zimmi tidak boleh dikiaskan kepada zihar muslim. Kenapa? Karena kafir zimmi itu tidak berlaku kafarat baginya. Jadi kafarat itu hanya berlaku bagi umat Islam. Itu syarat yang kedua ya. Syarat yang ketiga, dalam pelaksanaan kias tidak menimbulkan hukum far'un lebih dahulu daripada asal. Seperti mengkiaskan wudhu terhadap tayamum dalam hal mensyaratkan niat. Padahal tayamum disyariatkan setelah wudhu. Ya, jadi tidak boleh mengkiaskan wudhu terhadap tayamum. Jadi harus sama-sama berniat keduanya. Kenapa tidak boleh? Karena tayamum itu disyariatkan setelah wudhu. Syarat yang keempat, pada far'un tidak terdapat nas atau ijma' yang hukumnya berseberangan dengan hukum yang ditetapkan oleh kias. Karena dalam hal ini kias bertentangan dengan nas atau ijma'. Ya, kalau ada kias yang bertentangan dengan nas atau ijma' dinamakan kias fasidul i'tibar ya. Yang fasid berarti tidak dianggap.
Jadi kalau far'unnya itu udah ditetapkan hukumnya melalui nas atau ijma, berarti nggak boleh lagi lakukan kias terhadap dia. Syaratan illah. Illah, apa yang maksud dengan illah itu di sini? Ya, sifat yang terdapat pada asal yang dengannya dibina sebuah hukum dan dengannya diketahui keberadaan hukum pada far'un, ya. Jadi kalau kita sederhanakan bahasanya, illah ini merupakan sebab adanya hukum tersebut. Kayak tadi khamar. Kenapa khamar diharamkan? Ya, karena dia memabukkan. Nah, seperti itu. Terus syaratnya ada 3 di sini. Yang pertama, ilat itu merupakan sifat yang zahir. Yang zahir ini maksudnya apa? Bisa diketahui oleh panca indera. Contohnya iskar, memabukkan. Kan bisa diketahui oleh panca indera, ya. Keadaan orang yang memabukkan itu bisa diketahui oleh panca indera itu. Terus yang kedua, ilat merupakan sifat yang dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Ya. Jadi, kalau sesuatu yang tidak dapat diukur, tidak bisa dikatakan ilah dia. Contohnya, dalam perjalanan, kenapa dibolehkan menjamak dan mengqashar salat? Karena masyaqqah, kesulitan. Kesulitan di sana itu nggak dapat diukur karena tiap orang-orang akan berbeda kesulitannya. Ada yang merasakan sulit, ada yang tidak gitu. Tapi apa dikatakan kenapa boleh menjamak mengqashar dalam salat? Karena karena safar perjalanan. Itu boleh karena itu dapat diukur dan itu berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, keberadaan ilat tidak terbatas pada asal. Maksudnya apa? Ilat ini juga ditemukan pada far'un sehingga bisa diberikan hukum asal terhadap far'un. Pembagian kias. Pembagian kias berdasarkan kejelasan dan kekuatan ilatnya. Itu terbagi 3. Yang pertama, kias aula, ya. Pada dikatakan kias aula, ini kias lebih utama ya kalau kita artikan. Ini hukum pada far'un lebih kuat, lebih utama daripada hukum pada asal. Dari segi apa? Dari segi kekuatan ilatnya. Contohnya apa? Kias memukul orang tua kepada ta'fif, mengucapkan kata dalam Al-Quran disebutkan. Ketika ada orang yang bertanya, apa hukumnya mengucapkan kata kepada orang tua? Haram, karena kata Allah, fala taqul lahuma jangan kamu katakan terhadap orang tua. Dicari ilatnya oleh ulama, kenapa? Karena menyakiti orang tua. Kemudian ada yang bertanya hukumnya, bagaimana hukum memukul kedua orang tua? Nggak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ilat ta'fif ini, mengucapkan ta'ah ini ada pada memukul orang tua, sama-sama menyakiti, berarti disamakan hukumnya, yaitu haram. Tetapi, keharaman memukul orang tua ini lebih kuat daripada keharaman mengucapkan kata itu sudah pasti ya. Itu kenapa dikatakan kias aula. Selanjutnya kias musawi. Kias musawi yang sama ya. Hukum pada far'un sama dengan hukum yang ada pada asal dari segi kekuatan ilatnya. Contohnya apa? Mengkiaskan membakar harta anak yatim terhadap memakan harta anak yatim dengan sama-sama menghabiskan harta anak yatim pada kedua tindakan tersebut. Ya. Yang ada hukumnya dalam Quran apa? Memakan harta anak yatim, hukumnya haram. Ya. Wala ta'kulu amwalal yatama zulma. Jangan kamu makan harta anak yatim dengan cara zalim. Berarti haram ya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau nggak saya makan harta anak yatim, saya bakar katanya. Nggak ada hukumnya dalam Quran dan Sunnah, tetapi ilatnya sama. Ilatnya sama itu apa? Sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Kalau memakan menghabiskan kan, membakar juga menghabiskan. Berarti membakar harta anak yatim hukumnya haram juga. Ya, kekuatan hukum keduanya pada asal dan far'un sama. Itu dinamakan dengan kias musawi. Terus selanjutnya kias adna. Kias adna ini kias yang lebih rendah ya. Hukum pada far'un lebih lemah dari hukum yang ada pada asal. Contohnya kias apel ya terhadap bur gandum dalam riba fadli tadi. Kenapa? Karena bur merupakan makanan pokok ya. Yang apel ini juga makanan tapi tidak termasuk makanan pokok. Selanjutnya, pembagian kias dari segi penetapan ilat. Ya.
Dengan apa ilatnya ditetapkan? Terbagi kepada dua. Yang pertama kias jali, yang jelas artinya jali ini ya. Kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas. Contohnya apa? Kias memukul terhadap mengatakan ucapan ya. Itu merupakan yang ininya ilatnya itu disebutkan dalam nas. Juga contoh lain apa? Kenapa diharamkan menggauli istri yang lagi haid? Disebutkan dalam nas fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah wanita dalam haid. Ayat sebelumnya apa? Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Kul huwa adza. Katakanlah dia merupakan penyakit. Allah mengatakan adza itu merupakan ilatnya karena menggauli istri dalam keadaan haid itu bisa menyebabkan penyakit. Disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Terus kias khafi. Kias khafi yang tersembunyi di sini artinya khafinya kias yang ilatnya ditetapkan dengan cara istinbat atau ijtihad. Ya, contohnya kias pembunuhan dengan benda tumpul terhadap pembunuhan dengan benda tajam dalam menetapkan wajibnya qisas dengan kesamaan pembunuhan dengan sengaja. Jadi qisas itu kan diwajibkan ketika orang membunuh orang lain dengan sengaja, maka diwajibkan qisas ya. Kalau negara yang memberlakukan hukum Islam itu diterapkan seperti Saudi ya. Ketika ada seorang membunuh orang lain, maka dia akan dibunuh. Itu ilatnya ditetapkan oleh ulama dengan ijtihad, dipikirkan oleh ulama, diijtihadkan oleh ulama bahwasanya ilatnya dia membunuh dengan benda tajam. Bagaimana kalau dia membunuh dengan benda tumpul? Dikiaskan terhadap pembunuhan dengan benda tajam. Kedua-duanya wajib qisas. Ya. Lanjutan. Cara mengetahui ilat hukum atau yang disilahkan dengan masalik al-illah dalam usul fiqh ya. Masalik al-illah itu apa? Hiya turuq allati yatawassalu biha al-mujtahid ila ma'rifatil illah. Dia merupakan cara-cara yang ditempuh oleh mujtahid untuk mengetahui ilat hukum. Jadi ilat hukum tadi sebab ditetapkan hukum tersebut. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada 5 cara. Yang pertama dengan nas. Nas ini ketika ada ilah yang ditetapkan dengan nas misalnya Al-Quran Sunnah itu dinamakan dengan ilah mansusah, ilat yang disebutkan dalam nas. Contohnya apa yang disebutkan tadi? Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Kenapa wanita haid tersebut tidak boleh digauli? Karena apa kata Allah sini? Kul. Ini salah ketik ya. Kul huwa adza. Katakanlah dia merupakan penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah wanita dalam keadaan haid. Berarti kalau gitu nifas bagaimana? Tidak boleh juga suami menggauli istrinya dalam keadaan nifas karena dia merupakan penyakit, dikiaskan ke sini. Ilahnya sebab disuruhnya menjauhi wanita yang haid, maksudnya menjauhi tidak menggaulinya ya. Yaitu azza. Azza ini disebutkan oleh Allah langsung. Itu berarti apa? Ilahnya mansusah. Terus ilat yang ditetapkan oleh ijma'. Ijma' ulama bahwa ilat perwalian harta terhadap anak kecil adalah sigor. Ya. Jadi ditanya kenapa ketika anak kecil kalau dia mau melakukan transaksi atau akad harus dengan walinya, apa ilahnya sebabnya? Karena dia sigor masih kecil. Kemudian dikiaskan padanya perwalian dalam hal pernikahan. Ya, kalau gitu anak kecil mau dinikahkan, bagaimana hukumnya? Ya harus dengan seizin walinya, dikiaskan terhadap transaksinya tadi, transaksi dalam muamalahnya. Karena ilahnya dia sama-sama sigor. Itu ilahnya itu bukan ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi ditetapkan oleh ijma' ulama, kesepakatan ulama. Terus cara yang ketiga yaitu as-sibru wa taksim. Sibru itu apa artinya? Menguji, dan taksim menentukan sifat yang tepat untuk menjadi ilat. Penjelasannya apa? Jadi mengumpulkan semua sifat yang mungkin menjadi ilat. Kemudian menguji satu persatu dari sifat yang ada dan terakhir memilih sifat mana yang pantas menjadi ilah.
Nah, ini sebuah taksim ini ilat yang ditetapkan dengan metode ijtihad ini. Di sini ini dicontohkan apa? Kita penerapan sebuah taksim ya dalam menentukan ilat khamar. Ya, ilat khamar. Sebelum diketahui ilat khamar itu iskar memabukkan, itu ulama berijtihad dulu. Karena apa? Karena ilatnya nggak disebutkan dalam nas. Di dalam khamar tersebut ada 3 unsur. Yang pertama, dia terbuat dari anggur ya. Kalau dulu orang buat khamar itu dari anggur. Yang kedua, khamar itu merupakan cairan. Yang ketiga, sifatnya memabukkan. Kemudian ditelitilah dari 3 sifatnya ini. Dari anggur, nggak merupakan ilah. Karena ya khamar itu minuman yang memabukkan itu bisa dibuat dari selain anggur. Terus cairan, ternyata apa? Zat-zat yang selain cairan bisa juga dia ini memabukkan. Bisa juga ini menjadi khamar ya. Terus yang ketiga memabukkan. Setelah diteliti 3 sifat ini, ditetapkanlah. Itu yang namanya taksim, bahwasanya sifat yang tepat menjadi ilah yaitu memang memabukkan. Itu metode yang ketiga. Metode yang keempat yaitu munasibah. Ya, adanya kesesuaian antara ilat dengan hukum. Ya, memabukkan apakah sesuai dengan khamar? Ya sesuai. Hingga ketika ditetapkan hukum dengan ilat ini, maka akan mewujudkan maslahat dan menolak kemudaratan. Ya. Jadi cocok kali ketika iskar dijadikan ilah. Karena apa? Karena sesuai dengan khamar tersebut. Sesuai, dan ketika diterapkan ke hukum yang lain, ke narkoba, maka dia bisa menghilangkan mudarat dari umat manusia gitu. Metode mengetahui ilat yang kelima itu tamkihul manat. Tamkihul manat ini apa yang dimaksud dengannya? Usaha dalam menentukan ilat dari sekian banyak sifat yang diisyaratkan oleh nas dan ijma. Jadi beda ya kalau sebuah taksim tadi nggak ada sebuah nas. Kalau tamkihul manat ini disebut dalam nas. Contohnya apa? Ilat dalam kafarat orang Arab yang menggauli istrinya dengan sengaja pada siang Ramadan. Jadi ada hadis Nabi bahwasanya ada salah seorang Arab yang datang menemui Nabi. Dia apa katanya celaka. Saya wahai Rasul. Karena apa katanya waqa'tu 'ala zawji, saya telah menggauli istri saya. Itu terjadi pada siang Ramadan. Padahal pada siang hari Ramadan itu enggak boleh menggauli istri. Kafaratnya apa? Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut syahraini mutabi'aini. Kemudian dicari oleh ulama, diijtihadkan oleh ulama sebenarnya apa sih? Kenapa dia harus melakukan kafarat sebanyak itu? Di sini contohnya. Di dalam sifat yang ada dalam hadis Nabi itu disebutkan dan disyaratkan dalam hadis tersebut. Yang pertama, orang yang melakukan jima merupakan orang Arab. Ini kok mungkin jadi ingat, karena selain orang Arab bisa jadi melakukan nanti kan. Terus jima dilakukan pada siang Ramadan. Ini ada kemungkinannya. Yang ketiga, wanita yang digauli adalah istrinya. Enggak mungkin, karena kalau dia menggauli selain istrinya lebih berat hukumannya. Jadi dari ketiga sifatnya ini diijtihadkan oleh ulama, dipikirkan oleh ulama mana sifat yang tepat untuk menjadi ilahnya. Yaitu apa? Jima dilakukan pada siang Ramadan. Berarti orang selain Arab pun nanti yang melakukan jima pada siang Ramadan dan juga apakah dia bergaul dengan istrinya atau tidak istrinya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu contohnya tamkihul manat. 5 metode itu cara mengetahui ilat. Oke. Selesai sudah materi kias. Selanjutnya kita akan lanjut ke masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha, sumber-sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Kalau kias tadi disepakati dan dia menempati posisi yang keempat, kalau ini yang tidak disepakati ulama, maksudnya apa? Tidak semua ulama menggunakannya, yaitu maslahah mursalah. Ya, sebelum membahas masalah mursalah ini, sebenarnya masalah itu sendiri terbagi kepada 3. Yang pertama, masalah mu'tabarah. Mu'tabarah ini apa maksudnya? Maslahat yang diakui oleh syarak. Syarak membenarkannya. Ya. Yang kedua, masalah mursalah. Masalah mursalah ini maslahat yang tidak ada dalil yang membenarkannya dan tidak ada pula dalil yang melarangnya. Ya.
dia merupakan kebaikan, tapi nggak ada dalil yang memerintahkan, ada dalil yang melarang. Yang ketiga, maslahah munqah, maslahah yang dibatalkan oleh syarak. Jadi sebuah kebaikan, tapi kebaikan tersebut dibatalkan oleh syarak. Kita ini sebagai mukadimahnya aja. Kita bahas dulu pengertian masalah mursalah. Ya, masalah mursalah ini terdiri dari dua unsur kata. Ya, yang pertama maslahah, yang berarti sesuatu yang baik atau mengandung manfaat karena dia berasal dari kata solaha, ya. Terus yang kedua mursalah. Mursalah ini merupakan isim maf'ul dari arsala yursilu, ya, yang terlepas, ya, mengutus. Jadi mursalah artinya terlepas. Jadi kalau kita temukan kemaslahatan yang terlepas. Kenapa dikatakan maslalah yang terlepas? Coba kita lihat pengertiannya menurut terminologinya. Al-maslahah allati lam yashra' syari' hukman li tahqiqiha wa lam yadullu syar'iyyun ala i'tibariha aw ilghaiha. Jadi maslahat yang tidak ada nas dalam melegalkannya. Melegalkannya maksudnya apa? Gak ada nas baik Al-Quran dan Sunnah yang membenarkan atau menolaknya. Jadi dia merupakan sebuah kebaikan. Jadi kita lihat hakikatnya di sini ini, maslahah mursalah itu dia merupakan sesuatu yang baik menurut akal. Ya. Yang kedua, yang baik itu sesuai dengan tujuan syarak. Kalau syarak kan dia tujuan dari persyaratan hukum kan kemaslahatan bagi manusia. Dan maslahah mursalah ini sesuai dengan tujuan syarak. Tetapi apa? Yang ketiga, tidak ada petunjuk dari syariat yang menolak masalah ini atau menerimanya. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Karena apa? Karena dia sesuatu yang baik, tapi apa? Tidak ada dalil yang membolehkan, tidak ada pula dalil yang melarangnya. Kita lanjut. Hujjah masalah mursalah. Apakah masalah mursalah bisa dijadikan sebagai dalil dalam metode berijtihad? Ini terbagi pendapat ulama kepada dua. Yang pertama mazhab Maliki, ya. Ini yang terkenal dengan menerima masalah mursalah ini. Yang kedua jumhur ulama itu menolak. Ada dua pendapat. Dalil kelompok yang menggunakan masalah mursalah itu mazhab Maliki, apa katanya? Takrir dari Nabi kepada takrir ini persetujuan dari Nabi ketika Mu'adz bin Jabal berijtihad dengan menggunakan logika, ya, dengan mempertimbangkan masalah ini kita sudah disebutkan hadisnya sebelumnya, di mana ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, bagaimana kamu menetapkan hukum ketika nggak ada di Al-Quran dan Sunnah? Saya akan menetapkan dengan ijtihad saya. Ijtihad itu salah satu unsurnya yaitu maslahat, dan itu diakui oleh Rasul. Terus juga dari mazhab Maliki, banyaknya praktek penggunaan masalah mursalah pada masa Nabi. Pada masa sahabat Nabi, ya. Seperti apa? Pembentukan dewan-dewan pada masa Umar bin Khattab, ya, dan juga pencetakan mata uang. Jadi mata uang pertama dalam dunia Islam itu dicetak pada masa Umar. Ya, itu kan istilahnya mengandung maslahat, ya. Juga dibentuknya penjara, dibukanya penjara pertama kali dalam dunia Islam itu pada masa Umar. Penjara, dibentuknya dewan-dewan, dan dicetaknya mata uang. Apakah di sana ada kebaikan bagi umat Islam? Ada. Tetapi nggak ada dalil dari Al-Quran, Sunnah, ijma yang mengatakan dia boleh dan yang melarang. Itu kenapa dikatakan mursalah, ya, terlepas, ya. Juga penyatuan cara baca Al-Quran, qiraat, ya, pada masa Utsman bin Affan, ya. Jadi pada masa Utsman itu disatukan semua bacaan Al-Quran itu, ya. Itu tetap akan mengandung masalah, ya, supaya umat nggak berselisih setelah masa Utsman ini. Akhirnya Utsman apa? Jadi dari qiraat sab'ah itu ditetapkanlah ini bacaan Al-Quran gitu. Dan ini mengandung masalah, tapi nggak ada dalil yang menetapkan, ada dalil yang menolak. Kenapa? Karena Nabi nggak menentukan ini bacaan yang benar, Nabi kan. Terus bila dalam keadaan tertentu penggunaan masalah mursalah tidak dibolehkan, maka umat akan mengalami kesulitan, ya. Kalau zaman sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang baru, kejadian-kejadian yang baru, itu nggak disebutkan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nggak juga ijma ulama. Kalau dipakai metode kias nggak mungkin dia
Kemana larinya lagi? Ya, dengan cara menetapkan hukumnya dengan metode maslahah mursalah. Ya. Cara berhujjah dengan maslahah mursalah. Jadi ulama yang membolehkan menjadikan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad, itu dia menetapkan syaratnya. Yang pertama itu apa? Masalah tersebut merupakan masalah yang hakiki dan bersifat umum, bukan bersifat perkiraan aja gitu. Dalam artian dapat diterima oleh akal bahwa ia mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat secara utuh. Yang kedua, masalah tersebut bersifat umum, bukan terbatas pada beberapa individu. Jadi setelah melakukan pengkajian ternyata masalah itu apa? Itu memberikan kebaikan bagi masyarakat umum, tidak hanya beberapa individu. Yang ketiga, masalah ini tidak bertentangan dengan pondasi-pondasi yang ditetapkan dengan nas Al-Quran dan Sunnah serta ijma. Ketika nanti ada sebuah kasus yang ditetapkan hukumnya melalui masalah mursalah, ternyata hukum yang ditetapkan ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau bertentangan dengan ijma, maka tidak sah waktu itu menetapkan hukum dengan metode masalah mursalah. Selanjutnya, relevansi masalah mursalah di masa kini. Jadi ini nih, contohnya apa? Buku nikah di sini dalam Mambarnia. Buku nikah, pencatatan perkawinan ya. Apakah ada pertanyaan pertama, apakah pada pencatatan perkawinan itu terdapat masalah di sana? Iya. Dan di negara Indonesia sebuah perkawinan tidak sah atau tidak diakui ketika tidak dicatatkan di lembaga resmi dan dikeluarkan buku nikahnya. Di sana ada masalah, tetapi nggak ada dalilnya yang memerintahkan dan tidak ada pula dalil yang melarangnya dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma ulama. Tetapi ditetapkan hukumnya sekarang oleh ulama ya. Wajib nikah dengan mencatatkan di lembaga yang berwenang. Apakah ada masalah? Di sana ada. Apa masalahnya? Masalahnya bagi anak dan istri. Ketika dahulu pas masa Nabi tidak dicatat perkawinan, orang dahulu itu amanah ya. Mereka tidak mau meninggalkan istrinya dan anaknya. Kalau sekarang, zaman sudah berubah. Jadi bisa jadi suami itu lari dari tanggung jawab. Ketika ada bukti bahwasanya pernikahan tersebut sah dan dicatatkan, nanti istri bisa mengajukan ke pengadilan ketika suaminya tidak bertanggung jawab. Terus juga permasalahan yang ditetapkan dengan masalah mursalah itu zakat fitrah dengan uang. Ya, di mana di hadis Nabi itu tidak ada ditemukan dalil yang menyatakan bahwasanya zakat fitrah itu boleh dengan uang. Kenapa? Karena semua zakat fitrah yang disebutkan dalam hadis Nabi itu dengan makanan pokok, ya. So'an min tamarin ya. Satu sa' dari tamar, so'an min syair kata Nabi. Jadi tidak ditemukan zakat fitrah yang disebutkan Nabi dengan uang. Tetapi apa? Dahulu Abu Hanifah berpendapat bahwasanya zakat fitrah boleh dengan uang. Ya, alasannya apa? Untuk mencukupkan kebutuhan fakir miskin yang meminta-minta pada hari raya. Dan dibawakan ke zaman sekarang, pendapat Abu Hanifah ini lebih relevan digunakan sekarang. Ya, kenapa? Karena kebutuhan orang miskin tidak hanya untuk makanan ya, bisa jadi dia memiliki kebutuhan lainnya apa saya itu seperti untuk membeli gula ya. Jadi karena di sini nih zakat fitrah dengan uang ini mengandung maslahat bagi umat Islam sekarang, terutama orang miskin, maka ditetapkanlah bahwasanya zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang. Sekian materi kita tentang kias dalam masalah. Semoga bisa dipahami dan silahkan dikembangkan lagi pengetahuannya dengan membaca referensi lainnya. Mencukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.